Pertama-tama, saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkatnya saya dapat menjalankan tugas yang diberikan Bapak Abdul Syani kepada saya, yaitu untuk menjelaskan materi deadlock. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari deadlock. Deadlock ini adalah kebuntuan proses atau masalah yang biasa terjadi pada orang-orang programmer yang dimana membagi sebuah resource yang hanya dapat dirubah oleh satu proses dan dalam waktu satu saja. Jadi deadlock ini sebuah kondisi di mana proses tidak dapat berjalan lagi atau tidak ada komunikasi antara proses lain. Untuk memodelkan kondisi deadlock, maka ada beberapa yang harus sumber daya yang digunakan. 1. Mengajukan permohonan. 2. Menggunakan sumber daya komputer maksudnya. 3. Melepaskan sumber daya komputer. Dan itu adalah beberapa yang harus dilakukan. Dan deadlock ini bisa terjadi pada saat proses tidak mengakses objek secara tidak semestinya. Dan objek tersebut dinamakan sumber daya komputer. Sumber daya komputer ini ada dua jenis, yaitu yang satu preemptible dan 2 non-preemptible. Dari kedua fungsi tersebut, ada yang bertindak menerima dan juga ada yang bertindak memberi sumber daya. Tetapi ada kalanya proses tidak dapat mendapat sumber daya komputer yang dibuat sehingga terjadinya blok. Karena itu terjadinya deadlock. Tentu saja hal ini jarang terjadi dan mengingatkan kita tidak adanya batasan untuk memproduksi dan mengkonsumsi, tetapi ada suatu keadaan seperti ini yang mengakibatkan deadlock. Penyebab deadlock ada beberapa yang saya menjelaskannya. Yang satu, mutual exclusion, yaitu hanya ada satu proses yang dapat memakai sumber daya komputer dan proses lainnya menginginkannya sumber daya harus menunggu hingga sumber daya tersebut siap dipakai oleh proses tersebut. Dan yang kedua ada hold and wait. Proses ini sedang memakai sumber daya yang boleh diminta sumber daya yang lain. Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang dimintanya tidak dipakai oleh proses lain. Dan yang ketiga, non-preemption, di mana sumber daya ini adalah sebuah proses yang tidak boleh diminta begitu saja dari proses lain. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Dan yang terakhir adalah circular wait, di mana kondisi ini seperti rantai, yaitu bergiliran secara bergiliran, yaitu proses membutuhkan sumber daya yang sedang diproses, tapi dia akan memintanya setelah proses tersebut selesai. Dan juga ada beberapa cara untuk menangani deadlock ini. 1. Mengabaikan masalah. 2. Mendeteksi dan memperbaiki. 3. Penghindaran. Dan 3. Pencegahan. Ada beberapa hal yang terjadi untuk mendeteksi adanya deadlock ini. 1. Permintaan sumber daya yang dikabulkan selama waktu yang memungkinkan. 2. Sistem operasi memeriksa adakah kondisi circular wait sumber daya periodik. Yang ketiga adalah pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap adanya sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Dan yang keempat, memeriksa adanya logaritma tertentu. Dan selanjutnya, metode penghindaran deadlock. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak memungkinkan menuju kepada deadlock, maka sumber daya yang diberikan pada suatu proses yang meminta, jika tidak aman, proses akan disuspend sampai waktu permintaan yang aman diberikan. Kondisi ini terjadi ketika setelah pemberian sumber daya komputer yang sebelumnya dipegang proses lain telah dilepaskan. Dan penghindaran ini pada sistem kebanyakan permintaan terhadap sumber daya ini dilakukan hanya sekali. Dan sistem harus mengetahui dan dapat mengenali bahwa sumber daya itu aman atau tidak dengan sekali mendeteksi. Setelah itu baru dialokasikan.
Dan yang terakhir adalah pencegahan deadlock. Metode ini dianggap sangat solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Tetapi pencegahan ini akan mengakibatkan kinerja ilustrasi sumber daya komputer yang buruk. Metode ini pencegahannya menggunakan pendekatan dengan cara memindahkan 4 syarat yang menyebabkan deadlock tersebut menjadi satu eksekuensi. Dengan caranya, satu mengatur agar sistem prosesnya tidak dapat menggunakan sebuah sumber daya pada sewaktu yang bersamaan. Jika menginginkan sumber dayanya, maka harus dilepas oleh sumber daya yang lain. Dan yang kedua, membuat penomoran pada proses yang akan mengakses sumber daya yang dibutuhkan. Suatu proses mungkin akan meminta sumber daya kapanpun, tetapi permintaannya harus dituruti. Dan itulah penjelasan saya tentang materi deadlock. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.